lanjut nih dokter. Dokter, kalau misalnya muntah dan juga diare itu kan biasanya satu ini ya, CS gitu kan, satu Betul. satuan gitu. Teman. Nah, mhm, kapan sih dokter Hmm. kita tuh bisa menyebutkan keadaan itu sebagai keadaan yang disebut diare? Ya, Kapan kita anak beralih itu? ke diare ya nih sekarang ya. Iya. Ya. Next topik ya, diare. Jadi kapan anak itu diare? Kalau secara umum kita bilang diare kalau anak kita sudah buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Nah, hati-hati tuh. Kalau satu hari sudah lebih dari 3 kali, terus teksturnya Mhm. berubah jadi lebih cair atau lebih lembek, hati-hati. Atau menurut ibu kan tiap hari ini mengamati anaknya. Jadi kalau menurut ibu kok ini frekuensinya lebih sering dari biasa, kok Mhm. teksturnya lebih lembek atau lebih cair dari biasa. Nah, itu boleh bisa kita sebut sebagai diare. Kadang-kadang pada kondisi tertentu, walaupun 1 kali, tapi kalau itu benar-benar air, nah itu kita bisa bilang sebagai diare, gitu, kurang lebih. Oke. Nah, lanjut nih dokter, ini ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya diare itu biasanya penyebabnya apa sih dokter? Sama ya prinsipnya. Prinsipnya dulu kenapa bisa terjadi diare? Diare itu kan, nah kalau diare itu jelas hubungannya sama si usus ya. Kalau diare jelas Oke. hubungannya sama di usus, sama si fungsi usus. Kenapa bisa terjadi diare? Ini ada fungsi yang terganggu dari usus. Fungsi apanya? Fungsi pengeluaran cairan oleh usus dan fungsi penarikan kembali cairan oleh usus. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya sama seperti muntah ya, banyak. Bukan sama sih, intinya penyebabnya juga banyak. Bisa karena proses secara umum kita bagi secara dua sih. Bisa karena proses infeksi atau proses non-infeksi. Kalau diruntutkan ya penyebabnya banyak. Kalau infeksi paling sering itu ya kayak rotavirus gitu, itu yang paling sering menyebabkan diare pada anak. Kalau yang non-infeksi banyak ya, kegagalan kelainan absorpsi, proses alergi dan yang lain-lain. Setuju, setuju juga. Jadi Lagi. mengulang sedikit yang dokter sama bilang tadi bahwa paling banyak penyebab diare pada anak itu ya tadi rotavirus, mam ya. Jadi gejalanya biasanya muntah dulu, besokan atau berapa jam, 12 jam kemudian malah diarenya yang banyak gitu. Nah, Oke. penyebab infeksi itu tidak hanya virus ya, ada juga bakteri-bakteri yang lain. Mungkin di era pandemi orang udah sedikit paham sekarang, yang mana virus, yang mana bakteri, yang mana jamur gitu ya. Jadi infeksi itu banyak macam-macam penyebabnya. Atau bahkan makanan sendiri seperti alergen yang bikin alergi atau makanan yang terlalu merangsang gitu ya. Orang yang nggak biasa makan pedas, orang yang nggak biasa minum susu ya, tidak dicerna dengan baik, akhirnya juga bisa diare dari makanan pun gitu ya. Dan juga tanda-tanda misalnya masalah di usus yang dokter sama bilang tadi selain infeksi gitu. Oke. Jadi gitu ya dokter. Nah dokter, kan tadi udah juga bilang kalau misalnya diare itu disebabkan oleh berbagai macam hal gitu kan. Nah, ada imunisasinya sendiri nggak sih dokter untuk penanganan diare ini? Tadi kan udah dibilang sama dokter Desti ya, salah satu penyebab diare terbanyak infeksi, dan infeksi terbanyak adalah rotavirus. Yang tersedia sekarang ada vaksinasi untuk diare rotavirus tersedia. Ibu-ibu boleh berikan. Ya, Ya, justru nah, kalau ditanya di vaksinasinya ada. usia di atas 6 minggu udah mulai memikirkan untuk rotavirus. Nanti jangan usia 1 tahun baru mikir, oh mau dikasih Nggak rotavirus boleh dong. lagi. Waktunya udah lewat gitu. Dia harus selesai Nggak diberikan boleh lagi. kalau bisa sebelum 6 bulan ya. Bulan. Nah, ya, jadi di Iya. awal Mams Harus ya. Dan salah satu lagi sebenarnya yang harus ditekankan, ini sebagai dokter anak ya, nggak jauh-jauh dari ASI. Karena kalau misalnya bayi dengan ASI, kecenderungan untuk infeksi rotavirus itu sangat kecil gitu. Jadi Mams Kenapa? harus ASI eksklusif ya gitu ya. Karena satu, di ASI itu ada pertahanan tubuh ya, namanya meningkatkan proteksi terhadap saluran cerna ya, ada imunoglobulin A gitu ya. Jadi karena rotavirus itu banyaknya di bawah 1 tahun memang gitu. Jadi dengan diberikan ASI, ada imunoglobulin A, dan cara pembuatan susu kan kita ya namanya bikin sendiri ya, bisa aja kontaminasi atau yang lain gitu. Karena tangan kita dan lain-lain. Nah, Kalau dokter, ASI kan nggak ada, langsung dari pabriknya. dokter, biasanya kalau anak saya diare, saya selalu kasih anak saya teh yang agak kelat gitu. Diarenya stop dokter, apakah itu nggak masalah bagi tumbuh kembangnya? Gimana? Langsung dijelasin nih. Jadi kalau diare, pilihan cairan tertepat yang paling tepat ya untuk mentata laksana diare tentu oralit.
Oke. Pilihannya Oralit yang paling utama ya. Terus bagaimana cara memberikan Oralit misalnya? Terus tadi ada pertanyaan, boleh nggak cari kasih apa tadi? Yang tadi teh pekat ya. Mungkin yang lain nanya nanti boleh nggak kasih larutan gula garam yang Gula saya buat garam, sendiri Oralit dok. versi Gitu. sendiri ya. Versi sendiri. Atau boleh nggak dok saya kasih, itu kan udah banyak tuh ibu-ibu tuh misalnya datang ke praktek, dok sudah saya kasih minuman ringan merek X gitu ya. Mungkin yang sama-sama tahu, yang ibu-ibu suka anggap itu sebagai satu minuman elektrolit ya. Dok, anak saya nggak mau minum Oralit, saya kasih minuman ini aja gitu. Ngerti ya, mungkin ada mereknya nggak perlu disebutkan ya. Nah, nah harus ingat, itu nggak boleh. Nggak boleh, ya. Buat larutan gula garam sendiri di rumah tidak boleh, ya. Kasih minuman ringan yang tadi dianggap minuman elektrolit itu berbahaya. Karena dia, kalau di kedokteran kita bilang hiperosmolar. Jelas. Jadi kandungan ion-ionnya elektrolit gitu ya, itu juga tinggi gitu. Lebih tinggi dari kebutuhan. Nah, biasanya minuman itu kan diminum saat orang kehilangan lebih banyak gitu. Makanya dia dipakai. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya teh pekat juga tepat nggak dok? Ya kurang tepat juga. Jadi yang paling tepat apa? Yang paling tepat tentu Oralit. Tinggal nanti kan Oralit kan sebenarnya sudah tidak terlalu susah lagi dicari di kita, didapatkan di kita. Tinggal bagaimana membuatnya nanti, mempersiapkannya, terus bagaimana cara memberikannya, ya. Jadi kalau mempersiapkan Oralit itu juga harus tepat, nggak boleh sembarangan. Takarannya harus persisi. Kalau saya bilang, kalau saya menasihati pasien itu mengenai Oralit ini agak dalam. Soalnya kalau salah buat itu malah justru bukan membantu, malah menimbulkan masalah baru. Jadi satu bungkus Oralit itu kalau dikasih Oralit sama dokter harus dilarutkan dalam air 200 cc. Ingat ya 200 cc. Kalau lupa, sebenarnya di sasetnya Oralit itu tertulis, sudah tertulis 200 mili gitu. Ya. Terus air dulu, Oralit dulu dok, air dulu ingat. Jadi siapkan dulu airnya 200 mili. Oralitnya nggak boleh dilarutkan separoh-separoh, harus dilarutkan satu bungkus full. Satu kali perarutan harus satu bungkus dengan air 200 ya. Kemudian aduk sampai rata dan langsung siap untuk diminum. Bagaimana dok? Terus ada ibu-ibu misalnya datang, dok, anak saya 200 mili itu susah menghabiskannya dok. Jadi saya buat aja 60 mili, Oralitnya satu bungkus. Nah itu salah besar. Karena dia mirip nanti sama larutan yang hiperosmolar nanti. Kalau hiperosmolar besar, lebih kental kan, lebih tinggi gitu. Dia bukan lebih kental sih, lebih tinggi kandungan elektrolit dari yang seharusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi penting buat diketahui oleh ibu-ibu di rumah cara melarutkan Oralit dengan benar ya. Jadi nggak boleh karena supaya cepat habis 50 cc, larutkan aja 50 cc. Mana habis juga ini satu saset. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, 200 cc itu mungkin Imah yang kita orang lama ya, 200 cc itu ada gelasnya. Biasanya dulu gelas belimbing nyebutnya ya. Terus sekarang mungkin nggak ada lagi. Jadi orang jadul. Jadi kalau misalnya 200 mili itu patokannya bukan satu gelas ya, 200 mili. Karena gelas sekarang macam-macam, beda-beda. Ada yang 250, ada yang 150. Jadi 200 mili itu harus benar-benar ditakar gitu ya. Jadi harus 200 mili, nggak boleh diskon, nggak boleh lebih gitu. Iya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah terus ini menyambung nih, ngomong-ngomong Oralit. Dok, kalau misalnya Oralitnya itu sudah dibikin gitu kan satu gelas, itu ada masa expire-nya nggak? Masa habis pakainya tuh sampai berapa jam? Misalnya kita 6 jam nggak boleh pakai lagi gitu. Nah, kalau misalnya dia ternyata belum habis gitu, apa masih boleh kita simpan? Nah, itu sering ditanya sama ibu-ibu. Pada prinsipnya kan Oralit itu bukan kayak susu atau mengandung sesuatu yang bisa basi gitu ya. Intinya bagaimana penyimpanannya bersih ya. Jadi dia sebenarnya nggak ada expire date seperti 5 jam harus expire gitu ya, 4 jam harus expire enggak. Yang penting yakin nyimpannya bersih gitu ya. Paling enggak ya paling lama 24 jam lah kalau memang paling lama 24 jam aja ya. Lagi gitu ya. Buat baru lagi. Tapi sebenarnya kan ada mudah juga khusus. Bikinnya. Iya, nggak ada ketentuan khusus 2 jam nggak boleh diminum enggak, karena dia bukan sesuatu yang basi atau itu. Gitu. Oke. Jadi nggak ada bakal tampil berubah warna atau berubah rasa gitu ya dokter. Air Oralit baiknya dibuat dengan air hangat atau air biasa? Iya dokter. Atau air dingin? Intinya air matang. Intinya air matang dan air bersih.
Iya, nggak Oh, ada jadi keharusan Mams ya harus air Tidak ada anget keharusan. ya atau air biasa gitu. iya. Ya Nah, kadang-kadang kan sekarang habis juga bingung ya dokter. Kalau misalnya oralit dipakein air hangat, mungkin ada kandungan yang rusak karena oh iya disiram takutnya air ya sedikit. enggak juga, tapi yang Ya, Ya, bukan panas banget ya, hangat-hangat dikit aja. Nah, kalau misalnya oke. sekarang Mhm. ngomongin oralit berapa banyak yang harus dikasih gitu. Nah, berkaitan dengan berarti muntah ataupun diare berapa banyak tadi oralit yang harus dihabiskan. Ini dokter Soma yang ahlinya sebenarnya nih. kita, kalau kita dokter kita punya hitungan-hitungan sendiri ya. Kalau muntah itu lebih sedikit biasanya. Ya, kalau Mhm. bisa menghitung, kalau muntah kita kasihnya sekitar 5 cc dari berat badan anak. 5 cc per kilo kita bilang gitu. Mm-mm. Setiap kali muntah harus digantikan dengan sejumlah itu. Jadi Kalau kalau dia pakai diare perumpamaan dokter Soma misalnya 10 anak kilo berat ya. 10 kilo Misalnya anak 10 kilo, berarti 10 kilo kasih 50 50 cc setiap dia muntah. artinya itu seperempat gelas tadi 50 cc Nah, ya. ya, seperempat Kurang seperempat lebihnya. seperempat dari Seperempat oralit yang dari kita buat tadi. pembuatan oralit gitu. Kalau 10 Iya, untuk kilo, satu saset kalau tadi 20 kilo gitu. artinya dia setengah Setengahnya gelas. gitu. Oke. Jadi Kurang kayak lebih gitu ya seperti itu. dokter. Kalau untuk Kalau diare dokter Sama? diare lebih banyak. Kalau diare kita ngasihnya sekitar 10 sampai 20 mili Nah, 2 kali per lipat. kilonya. Jadi kalau Dua kali kalau lipat dari untuk betul. muntah. Oke, Jadi kalau jadi anak beda 10 kilo ya. bisa setengah gelas minumnya sekali diare gitu. Sebenarnya ada beberapa panduan yang memudahkan ibu-ibu berdasarkan umur. Tidak Oke. berdasarkan kilo tadi mungkin ibu. Tapi ini Iya, kadang-kadang lupa justru hitungannya agak ya. sedikit Harus gampang nonton lupa IG ya. live lagi Kita nanti lupa. berapa nih? Iya. Kalau di bawah 1 tahun ada panduannya sekitar 50 sampai 100, 1 sampai 5 tahun boleh dikasih 100 sampai 200 mili setiap kali dia muntah atau diare tadi. Kemudian kalau di atas itu 6 sampai 12 tahun sekitar 200 300, yang lebih dewasa lagi bisa sekitar 300 sampai 400 cc setiap muntah atau diare. Sebenarnya kalau dihitung-hitung mirip seperti hitungan kasar tadi, yang 5 sampai 5 mili per kilo atau 10 sampai 20 mili per kilo tadi. Iya, Gitu. pokoknya Nah, dilihat aja diatur ya dokter. nah itu Ya, diberikan setiap sehabis muntah muntah sama atau sehabis sehabis diare. diare, bukan satu kali Iya. jadi ya. Apa Nah, yang kalau hilang kita misalnya gantikan prinsipnya. jadi ini dalam kondisi anak yang tidak ada tanda dehidrasi ya dokter Sama ya. Jadi diganti Iya, sesuai benar. dengan yang hilang gitu. Apa yang hilang? Oh, Nah, Kalau kalau ada tanda misalnya sudah dehidrasi, dia jatuh harus ke sudah ke rumah kondisi sakit tadi. dehidrasi. Nah, kalau udah ada tanda dehidrasi yang seperti dokter Sama bilang Iya. tadi ya, kelihatanlah lebih banyak keluarnya daripada masuk, apalagi disertai tadi mata cekung, rasa haus yang lebih gitu ya. Kalau bisa lihat turgor kulit Rewel. ya, rewel ya, turgor kulit ya bagus, tapi mungkin susah ya Mams ya. Nah, jadi mhm. apalagi pipisnya udah mulai berkurang, itu biarkan dokter Soma sama dokter Desti yang mikir berapa Iya, banyak yang harus dikasih ya, bawa jangan aja ke rumah terlambat. sakit. Oke. Nah, lanjut nih dokter, ini ada lagi pertanyaan menarik. Jika anak sudah minum oralit, dokter, apakah boleh diberi minum susu juga, dokter? Boleh, jelas boleh. Boleh. Boleh Oh, jawabannya. jadi Boleh, tidak Jadi boleh iya dicampur betul. tapi. Sering Iya pertanyaan tuh. betul. Dok, susah minum oralit. Oralitnya saya campur susu, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau setelah nggak minum boleh. oralit, berikutnya minum susu, boleh. Boleh. Boleh Nggak sekali masalah. malahan. Iya, Iya, nggak jadi Jadi masalah. jadi pemberian juga ya oralit gitu. itu kan untuk menggantikan cairan yang muntah sama diare. Tapi si kecil mau minum susu, si kecil mau mamam ya, mau makan ya, tetap Boleh. diberikan seperti biasa. Biasa. Nah, ngomong-ngomong soal susu, kan Mam sering, dok, saya ganti aja deh susunya gitu. Kalau lagi Benar. mencret ya, takut kan? Ganti susu aja. Nah, gimana dokter Sama? Apakah memang setiap diare itu harus diganti susu gitu? Atau Mhm. Oke. lanjut aja susu dia? Atau malah ya nggak minum susu gitu ya? Oke. Tadi boleh, sudah dijawab ya, harus boleh minum. Nah, sekarang susunya jenisnya. Ya, jadi ganti susu anak diare pada prinsipnya sebenarnya makan minum seperti makanan dia biasa, makanan minum anak sehat ya. Betul. Terus kapan mau ganti susu? Berarti kan gitu. Jadi nggak semua anak diare yang disalahkan si susu gitu ya. Jadi nggak langsung serta-merta diare saya ganti susu, diare saya ganti susu. Pertanyaan berikutnya kan, berarti kapan dok kita boleh gitu kan? Boleh kita ganti susu. Susu yang Mhm. suka dibilang sama ibu-ibu susu buat diare ya. Sebenarnya itu susu yang free lactose yang kita bilang susu buat diare itu. Jadi kapan Mhm. kita pakai susu free lactose ini? Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita perbolehkan atau dalam tanda kutip itu indikasi medis boleh kita pakai
susu yang free laktos. Itu kalau di kedokteran diagnosisnya itu intoleransi laktosa. Jadi kalau post diare, diare itu kan terjadi seperti mungkin tadi belum kita kalau dijelaskan mungkin ibu-ibunya bingung. Intinya di usus itu ada enzim yang dihasilkan untuk mencerna susu. Kalau sedang diare, ini bagian usus yang menghasilkan si enzim ikut sakit nih. Dia nggak bisa menghasilkan si enzim yang dibutuhkan buat mencerna susu. Jadi kadang-kadang terjadilah yang namanya itu tadi intoleransi laktosa. Kapan dok kita mengenalnya atau kapan kita mencurigainya, kan gitu. Jadi kalau diare biasanya sudah lama, misalnya lebih dari 5 hari, ya. Kemudian kalau sudah dari minum susu memang kelihatan 1 jam diarenya semakin jor-joran, gitu ya. Kemudian kembung biasanya ini kalau intoleransi laktosa dia kembung dan banyak pelatus, banyak kentut, batbut gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, lihat pantatnya. Kalau pantatnya udah sampai merah, bener gitu. Nah, gitu bisa dicurigai. Tapi nggak boleh juga ibu-ibu di rumah langsung ganti seperti itu. Harus datang ke dokter dulu. Datang ke dokter, dokternya memastikan kalau ini simptom dari intoleransi laktosa yang mengganti dokter. Ibu nggak boleh mengganti karena mengganti susu langsung ke rendah laktosa itu juga nggak bagus ya, karena laktosa itu dibutuhkan oleh kuman-kuman baik pencernaan kita. Dan kuman-kuman baik inilah yang akan membantu perbaikan pemulihan diare lebih cepat. Kan itu suka tahu tuh suka dikasih probiotik kan ya. Nah sebenarnya kan probiotik itu ada di kuman-kuman yang di dalam itu ada di kita. Nah, kalau si kuman-kuman ini nggak kita kasih makan, kan susu perilaktos itu nggak ada laktosanya. Kuman-kuman itu butuh makanan itu gitu. Kalau kita cepet-cepet ganti sendiri 1 hari saya ganti nih dok, saya ganti sendiri nggak boleh. Jadi kalau memang ibu-ibu mencurigai mungkin akan memperberat diare ya dokter Sama ya. Memperberat gitu. Jadi harus sesuai dengan saran dokter lah, indikasi gitu ya. Seperti yang dokter Sama sebutkan tadi. Jadi nggak boleh sembarangan ganti susu free laktos atau bebas laktosa gitu. Nah, susu-susu ini sebenarnya tidak dijual bebas. Susu-susu ini harus beli di apotek dan harusnya dengan resep dokter gitu. Oke, nah lanjut nih dokter. Kan kalau tadi dokter Soma dan juga dokter Desti udah menjelaskan kondisi seperti apa kalau misalnya anak muntah itu dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya untuk kondisi diare itu sendiri, seperti apa dokter Happy Mom di rumah harus bawa anaknya ke rumah sakit? Silakan dokter. Oke. Sama ya prinsipnya diare ya itu tadi sama seperti muntah ya, kalau sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ya tentu harus segera dibawa ke rumah sakit karena penanganan dan jumlah cairan berikutnya yang menentukan adalah dokter kayak gitu tadi, dokter Desti yang menentukan atau saya yang menentukan berapa banyak dia harus dapat cairan ya. Kemudian kapan lagi hati-hati kalau ngelihat diare, kemudian makanya ibu-ibu kalau anaknya diare gitu ya harus rajin-rajin lihat nya jangan jijik ya. Di saya tuh kalau praktek, kalau anak diare saya paling suka nanya nya seperti apa, karena itu akan memberikan informasi penting pada kita ya. Jadi harus nggak tahu, langsung lempar pampers. Harus dilihat. Jadi kalau anak diare harus diperhatikan, ada darah nggak, ada lendir nggak. Kalau kelihatan itu, kadang-kadang itu darah benar-benar nggak kelihatan seperti darah bur gitu. Darahnya kadang-kadang cuma bercak, 1 garis gitu. Jadi kalau nggak diperhatikan kadang-kadang memang seperti tidak kelihatan. Nanti kalau mamsnya lihat, tunjukin foto ke saya, ibu ini darah gitu. Ya, jadi kalau memang ragu, bagusnya ditunjukkan ke dokter. Kalau nggak benar-benar siap diare dilihatin. Jadi kalau udah ngelihat darah, lendirnya harus bawa ke dokter ini. Nggak boleh ditunggu-tunggu lagi. Kapan lagi dok? Kalau ada gejala-gejala lain, kok kelihatannya napasnya lebih cepat, ya hati-hati itu efek asidosis kalau kita bilang ya, atau karena sesak yang lain ya. Kemudian ada komplikasi yang lain, kejang gitu ya, sesak, ada simptom-simptom lain, harus kembung, juga segera ya, udah ya kembung. Nah kembung itu satu lagi, itu kembung harus bawa ke dokter. Ya. Yang umum suka ditanya itu, dok boleh nggak setiap muntah atau setiap diare itu dikasih anti muntah, anti diare? Nah, boleh nggak gitu? Kalau anti muntah, kita juga nggak cepat-cepat ngasih kalau anti muntah. Jadi kapan dok indikasinya dikasih anti muntah? Tentu nanti berdasarkan dokter ya. Kapan biasanya dokter ngasih? Kalau muntahnya udah lama nih, udah lebih dari 24 jam, biasanya bolehlah kita kasih anti muntah ya buat membantu mengurangi frekuensi muntah. Kapan lagi? Kalau seandainya memang
Tadi kan udah kita coba nih anak muntah, kita kasih makan, bener-bener nggak bisa masuk nih dok, asupannya nggak bisa masuk. Nah di situ ada tempat lah buat kita kasih anti muntah. Tapi kalau nggak itu ya tetap harus pertimbangan, karena ngasih anti muntah juga ada untung ada rugi. Setiap obat kan ada efek yang tidak kita harapkan, kurang lebih seperti itulah. Ya. Iya. Jadi kapan kalau anti muntah seperti itu, kalau anti diare jelas beberapa produk itu tidak disarankan anti diare ya, anti diare seperti loperamid gitu ya. Satu lagi yang masih suka dipakai Kaolinpektin itu sama sekali tidak disarankan untuk dipakai. Jadi diare itu prinsipnya kita nggak perlu stop kerannya, di close seperti itu nggak perlu. Yang penting biasanya kalau diare virus itu kan 7 hari selesai dia. Yang penting nanti bagaimana kita menjaga status hidrasi tadi supaya si anak tidak kurang cairan. Bagaimana memberikan oral, jadi memberikan oralnya pelan-pelan ya. Kalau memang sudah ada tanda dehidrasi ya nanti harus ke dokter. Jadi nggak boleh pakai, karena kalau pakai kayak yang saya sebutkan tadi obat-obat yang kesannya memampet kan, itu sebenarnya cuman kesannya saja mampet, tapi proses di dalam justru masih terjadi dan itu lebih berbahaya. Iya. Ya? Pemberian terutama anti diare itu malah merugikan ya dokter Samaya, malah menyebabkan biasanya gerakan usus terganggu, malah nanti jadinya kembung ya, kegawatan malah. Jadi yang tadinya nggak perlu tindakan apa-apa malah harus konsul ke dokter bedah ya gitu misalnya ya. Jadi panjang ceritanya. Jadi panjang ceritanya. Ya, dok, pada anak yang terkena COVID itu sering terjadi diare nggak dok? Ini saya agak rubah sedikit pertanyaan karena mungkin Mams Kameleonta baca-baca gitu ya. Si COVID itu kita tahu saluran nafas biasanya kena nih, tapi yang sekarang-sekarang ini kenapa yang terdengar kok malah ada gejala diare gitu yang muncul kalau orang terinfeksi COVID. Boleh nggak dokter Soma sedikit menjelaskan? Boleh. Ya, ini salah satu informasi yang mau sebenarnya dari divisi gastro mau kita sampaikan juga ya, informasi ke masyarakat bahwa COVID tidak cuman saluran napas loh, COVID ada something juga di saluran cerna. Jadi kan COVID itu dia kalau kita bilang dia kena reseptor ACE ya, dan reseptor ACE itu ada di saluran cerna. Jadi COVID nggak serta-merta cuman batuk, pilek, hati-hati loh, diare bisa COVID gitu. Ya, jadi kalau ditanya diare bisa bagian dari gejala COVID nggak dok? Bisa. Bisa. Tapi seperti apa ya nanti ada yang lain-lainnya membedakannya ini COVID atau bukan ya nanti tugasnya saya atau tugasnya dokter Desti gitu. Tapi kalau ditanya, dok bisa nggak anak COVID dengan gejala diare? Bisa. Karena si virus COVID bisa nempel di reseptor ACE-nya saluran cerna juga. Gitu. Jadi kesimpulannya mungkin kalau anak muntah ya atau anak diare, konsep utama itu kan karena kehilangan cairan. Jadi bagaimana kita di rumah menjaga supaya asupan cairan ini tetap terjaga. Bagaimana caranya seperti itu tadi? Small and frequent. Jadi jumlahnya lebih sedikit, tapi frekuensinya lebih kita tingkatkan. Jadi pelan-pelan saja, gitu kan, seperti kotak. Kurang lebih itu aja yang saya sampaikan. Yang lain mungkin tadi sudah kita ulas tuntas. Oke, nah kalau dokter Desti sendiri apa? Iya. Jadi konklusinya mungkin ya, muntah dan diare itu bisa menjadi gejala yang biasa, tapi juga menjadi satu gejala yang bisa mengarah ke gawatan. Mams di rumah harus mampu melakukan tata laksana awal dan mengenali tanda-tanda yang berbahaya yang seperti dokter Soma sebutkan tadi, sehingga walaupun di era pandemi semua orang takut untuk ke rumah sakit, jangan sampai terlambat gitu ya. Oke, itu aja mungkin Ima. Iya, nah ini Mams nggak kerasa udah lumayan lama malam ini Ima, Dokter Soma dan juga Dokter Desti ngobrol bareng Mams di rumah. Dan juga tentunya Ima ingatkan untuk Happy Mams di rumah untuk selalu nonton live Instagram Bincang Dokter Anak bersama dokter-dokter spesialis anak tentunya yang pastinya pilihan dan hits tentunya di Kota Palembang. Dan juga Ima ingatkan untuk selalu follow Instagram Bincang Dokter Anak dan juga boleh nonton YouTube-nya kalau yang ketinggalan malam ini boleh nonton YouTube-nya. Terus juga Ima ingatkan untuk Happy Moms di rumah untuk selalu aktif nanya karena Bincang Dokter Anak dan juga dokter anak kita menyiapkan berbagai macam hadiah menarik tentunya, dan kali ini untuk episode persembahan kali ini dari
story oleh Aspar Golden. Oke, Happy Moms di rumah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk selalu nonton live Instagram kita setiap hari Rabu jam 8 malam. Sampai jumpa dokter, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai ketemu lagi.